Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Oke, gue yakin 100% yang nonton video ini adalah teman-teman gue, karena lo udah kenal gue. Oke, teman-teman. Malam ini gue ingin buat video, tapi ini konteksnya beda. Kita kayak ngobrol-ngobrol santai aja ya. Anggap aja gue lagi ngomong sama kalian nih di sini. Oke. Jadi ada sebuah tema yang sangat ingin gue bahas dengan kalian, yaitu tentang game gitu. Nah, karena gue dulu ini player game, udah termasuk kecanduan sih. Karena dulu sempet nggak bisa lepas dari game bahkan sampai 1 hari. Gue ingat sekali tuh. Dulu awal-awalnya gini. Itu gue sangat ingat lah. Itu pas bahkan dari SD gue. Jadi ketika udah jam 1 pulang sekolah, nggak main game, tuh rasanya udah kayak orang panik, udah kayak orang punya kayak apa ya, kayak sesuatu yang kurang lengkap seperti itu. Tapi masa itu bisa gue lewatin dengan cara gue terhanyut dan tetap main game juga sampai SMP. Oke, ada yang bagus nih. Udah cukup nih pembicaraan tentang gue dulu main game. Ini gue ingin berbagi tentang 3 cara supaya kita tuh gamenya minimal kita hilangkan atau kita tinggalkan. Ya ini kalau yang udah kita tinggalkan itu udah levelnya udah beda. Minimal lo ngurangin jatah waktu game lo. Begini bro. Yang pertama, supaya lo nggak kecanduan hobi game lagi, yang pertama lo cari hobi. Gue sangat yakin kenapa lo main game itu, ya karena itu hobi lo main game. Ya bukan gitu bos. Jadi gini, ketika orang tuh main game itu ada salah satu faktornya itu karena orang tuh kesepian ya, nggak ada temennya ada tetapi seneng main game, jadi lo terbawa seperti itu. Nah jadi misalkan lo punya temen yang hobi futsal nih ya, contoh nih ya, hobi futsal, pasti lo terbawa kan, jadi lo ikut futsal itu. Tapi kalau temen lo semuanya gamer semua, otomatis lo ikut main game. Jadi jelas ya di sini. Pertama lo mesti cari hobi yang hobi itu menyita waktu lo, tetapi yang bermanfaat bagi lo. Ya entah lo bersepeda, entah lo hobinya wisata, ataupun hobi lo misalkan yang bermanfaat baca Quran bro. Ya seperti itu. Oke. Yang kedua, muhasabah diri. Ini poin kedua, dimana ini menjawab semua kegalauan dan semua ini. Maksudnya kita kadang gamer tuh ketika lagi asik-asiknya ngegame nih, kadang kalau gue sendiri cerita, kadang mikir gue setelah lulus sekolah ini kemana ya. Nggak mungkin kan gue ngegame terus ngasilin uang juga ndak ya, karena kita bukan youtuber seperti Reza Arab, Octavian dan Just No Limit kan. Kalau mereka main game untuk hidup. Nah kalau kita hidup untuk main game, bener. Kalau kita nggak bisa menghasilkan uang di situ, mending lupain deh game bro. Cari hobi lain yang dapat menjadikan manfaat buat kita. Nah ini, lanjut lagi. Ketika di titik main game itu, gue mikir, gue setelah main game ini, setelah lulus ini, ngapain ya? Maksudnya kayak ketika lo udah main game terus nih, nanti tiba-tiba lo lihat temen lo udah sukses, entah bukan karena kita mandang suksesnya bukan dia udah punya rumah atau apa ya, tapi minimal dia udah dapat pekerjaan seperti itu bro, dan lo masih ngegame di situ setiap hari. Dan gue jamin, pasti yakin, ketika lo udah kecanduan game, tidur lo bukan di malamnya tapi di siangnya. Gue yakin itu, dan gue pernah rasain itu sampai sekitar berapa bulan gitu. Dan itu pola hidupnya udah ya udah sehat lah. Bahkan sampai ini di sini nih hitam nih, saking lamanya ini megang mouse kan kena ini ya, meja ini. Nah ini sampai hitam di sini nih. Nah itu sampai parahnya seperti itu bos. Itu berarti itu dulu saya parah-parahnya tuh dulu main Dota itu bukan cuma 10 jam, nggak cukup 10 jam. Bahkan dulu gitu kalau main Dota bisa 1 hari full tanpa keluar rumah, itu sanggup gue. Dan itu duduk gitu. Nah, lanjut lagi. Ketika kita sudah muhasabah diri, kita ingat bro, kita ketika main game secara berlebihan
itu pertama nggak baik buat masa depan kita, terus juga lingkungan kita, sosialisasi kita itu nggak baik, jadi kurang sosialisasinya dengan orang lain, terus cenderung orang tuh mudah marah bro. Nah itu mungkin yang perlu gue omongin ke lo gitu, maksudnya agak dipertimbangin buat main game terus menerus, itu ada ruginya apa enggak gitu loh. Kalau misalkan ada untungnya buat lo, ya enggak apa-apa, jalan aja. Tapi yang gue rasa ini, ketika gue main game, itu banyak ruginya daripada manfaatnya. Terus tips yang ketiga supaya kita menghindari game itu, supaya berhenti dari game, yaitu yang ketiga nih, yang paling menurut gue GG nih. Lo main aja game itu sampai bosan. Jadi gini, ya, lo main game sampai GG gitu lah ya. Maksudnya levelnya udah mentok gitu lah. Seperti misalkan main game sekarang kayak sekarang game Free Fire atau PUBG atau Mobile Legends itu ya, lo main aja tuh sampai tingkat tertinggi, sampai ibaratnya nggak ada orang yang bisa ngalahin lo, dan itu gue yakin lo pasti lama-lama bosan bos. Karena gini, karena kenapa lo masih suka dengan game itu, karena lo belum keluar dan menemukan kesenangan lo di tempat lain. Karena kesenangan di tempat lain, di suasana lain itu sangat banyak. Contoh, lo masih bisa nyalurin hobi lo ini bukan cuma main game, tapi lo bisa futsal, ya kan? Lo bisa ke pantai, lo bisa naik gunung. Kalau naik gunung itu salah satu pengalaman bos. Itu dari awal perjalanan sampai atas, udah harganya tuh nggak bisa dinominalin ya. Udah pokoknya itu fix paling indah, paling bagus menurut gue, karena itu juga hobi para nabi kan. Mungkin seperti itu sih. Jadi mungkin seperti ini bos, solusi terakhir ketika lo nggak bisa menghentikan game lo, main aja lo sampai lo tersadar sendiri. Oke. Mungkin cukup seperti itu video yang gue buat. Sama anggap aja nih gue lagi bicara sama lo nih. Mungkin seperti itu ya. Semoga aja ada manfaatnya. Dan mohon maaf nih, gue juga player game, tapi gue tobat dari game itu. Dan semoga lo juga bisa tobat dari game itu, dan jangan sampai lo nyesel kayak gue. Oke, seperti itu. Sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.